Jadi Wak, kalau kalian ngalami kasus pembulian di perusahaan yang dilakukan oleh orang Jepang, dan yang ngebully ini sampai kontak fisik sama kalian, yang misalnya nendang, mukul, yang mengakibatkan kalian luka lebam ataupun luka gores, saranku sih nggak usah dilawan. Jadikan tanda itu sebagai bukti untuk bisa ngelapor ke polisi. Kalau kalian ngelawan, bisa-bisa aja sih sebenarnya, tapi kasusnya jadi berbeda. Itu jadi kasusnya bukan pembulian lagi, melainkan pertengkaran atau berantem. Yang dimana itu dinyatakan nggak ada korban dan nggak ada pelaku, sama-sama salah. Nah, kerugian terbesar untuk kita orang asing, kita itu bisa dideportasi. Sementara dia sebagai orang Jepang, paling dihukum penjara. Jadi nggak fair menurutku gitu, karena dengan usaha kita untuk datang ke Jepang ini cukup sulit dan nggak gampang ya kan. Jadi harus mikir sampai di situ dulu. Nah, kasus ini juga bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan ganti rugi gitu. Misalnya nih kejadiannya udah berlalu, langsung kalian segera lapor ke polisi, Shakusho, ataupun KBRI. Dan jangan terlalu berharap sama TSK atau KUMI, karena biasanya TSK atau KUMI ini lebih berpihak ke perusahaan. Mereka itu lebih takut kehilangan perusahaan daripada kalian. Sama seperti di video sebelumnya yang aku sampaikan. Jadi, jadikan momen itu, misalnya ada luka lebam atau goresan, itu bukti yang kuat untuk kalian lapor ke polisi supaya dia bisa dihukum dan kalian bisa dapat ganti rugi. Nah, apalagi kalau kalian bisa punya bukti video kayak video yang sedang viral saat ini. Itu lebih bagus lagi. Tapi Wak, percayalah sama aku, nggak semua orang memang bisa memvideokannya di waktu yang tepat. Cuman logikanya, kejadian pembulian ini itu nggak akan bakalan terjadi cuma sekali doang, pasti terjadi berkali-kali. Nah, buat kalian sebagai korban, ketika kalian dibully pada saat hari ini, misalnya videonya nggak dapat, di hari berikutnya kalian siap-siap. Itu saran dariku gitu. Jadi, supaya bukti kalian itu lebih kuat lagi gitu. Nah, kalau kalian ngelapor ke Shakuso ataupun ke polisi, khawatir karena bahasa kalian, nggak usah khawatir, Wak. Datang aja kalian ke situ, utarakan dengan bahasa yang kalian bisa saat ini. Nantinya, ketika kasus ini akan ditangani, pihak polisi itu akan ngebantu dengan mendatangkan penerjemah. Atau kalian masih belum yakin atau ragu dengan cara ini, kalian kan punya handphone, pakai Google Translate. Langsung kalian ngomong dari aplikasi Google Translate, sampaikan ke polisi itu gitu. Dan mereka pasti akan mengerti dengan bukti-bukti yang kalian tunjukkan. Misalnya ada luka lebam, luka gores, dan sampai juga ada video yang kalian punya, itu udah bukti yang kuat gitu. Yang nantinya bisa kalian manfaatkan untuk menuntut orang Jepang ini. Nah, sampai sini bisa paham kan? Jadi nggak usah khawatir dengan bahasa Jepang yang mungkin kurang bagus gitu. Nah, buat teman-teman juga yang misalnya nih, jadi khawatir untuk datang ke Jepang, nggak usah berpikir terlalu lebay gitu. Karena di negara manapun pasti ada aja situasi yang nggak aman. Jadi nggak usah terlalu lebay lah, apalagi ini kejadian bukan setiap hari gitu kan. Ini mungkin kejadian-kejadian seperti ini 1 dari 1000 lah gitu. Dan nggak usah terlalu berpikir semua orang Jepang tuh jadi jahat. Enggak, masih banyak orang Jepang yang baik kok gitu. Jadi nggak usah khawatir. Karena hukum di Jepang ini menurutku sih masih adil dan masih bisa kita harapkan untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Nggak kayak negara Zimbabwe sana gitu. Jadi polisinya dibayar dulu baru gerak. Kalau di sini nggak, Wak. Santai aja gitu. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.